Santapan Harian Senin 9 Juni 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam Roh-Mu yang kudus, kami berserah. Di dalam perenungan sabda-Mu saat ini, dalam dekapan cinta kasih-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin. Ibrani 2 ayat 5-18. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Sebaliknya ada orang yang pernah bersaksi di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini kita belum melihat segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semuanya berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi sesungguhnya inilah aku, dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dengan demikian ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia pedulikan, tetapi keturunan Abraham yang ia pedulikan. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Karena ia sendiri telah menderita ketika dicobai, ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Sahabat Santapan Harian, salah seorang bapak gereja yang bernama Agustinus pernah ditanya tentang kualitas iman Kristen. Ia menjawab, pertama adalah kerendahan hati. Lalu, apa yang kedua? Ia menjawab, kerendahan hati. Yang ketiga, ia pun menjawab, kerendahan hati. Memang benar ketika berbicara tentang spiritualitas Kristiani, pada akhirnya haruslah dijumpai sebuah kerendahan hati yang memesona. Kristus adalah teladan sempurna kerendahan hati yang agung. Dalam sesaat ia dibuat lebih rendah dari malaikat-malaikat. Ia menjadi seorang bayi yang lemah, manusia terbatas,
mengalami penderitaan, bahkan mati di kayu salib. Hal ini ia lakukan untuk membawa semua orang kepada kemuliaan Allah dengan dirinya yang memimpin kepada keselamatan. Allah tidak pernah memberikan definisi abstrak dan absurd tentang kerendahan hati. Ia menunjukkannya melalui pribadi dan ajarannya. Sebuah jalan kerendahan hati yang dilakukan oleh Yesus telah menghadirkan belas kasihan, bukan kepada malaikat-malaikat, tetapi kepada keturunan Abraham yang dikasihinya. Jalan kerendahan hati ini ia pilih untuk menyelamatkan umat manusia, sekaligus menjadi sebuah jalan untuk dihidupi setiap orang percaya. Ketika berbicara tentang rendah hati, kita akan mudah mendapati lawan katanya, yaitu tinggi hati atau sombong. Orang yang rendah hati tidak sombong. Sombongan itu menganggap diri paling penting, paling benar, paling berharga, layak dapat kehormatan dan mengambil tempat untuk diri yang sebenarnya adalah tempatnya Allah. Inti dari esensi kesombongan adalah idolatry of self, memberhalakan diri sendiri. Orang yang sombong berani memposisikan dirinya setara atau bahkan sama dengan Allah atau sebagai Allah. Orang yang rendah hati menyadari keterbatasan dirinya dan mengakui kedaulatan Allah. Dari Allah sajalah semua kebijaksanaan, kebaikan, dan juga kebenaran. Orang yang rendah hati bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala hal, baik itu hikmat, kekuatan, keamanan, maupun kemampuan untuk taat. Jalan kerendahan hati akan selalu mendamaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon, lepaskanlah kesombongan dalam diri kami. Kami ingin berjalan di dalam kerendahan hati untuk selalu merengkuh kedamaian di dalam cinta kasih-Mu. Dalam damai-Mu Yesus, kami memohon. Amin.